Go get everything Mother Earth transcends. Drop it on my car. Sebelum kita mulai, atau mungkin sebelum saya mulai berbagi pendapat terkait kondisi market, lalu teori-teori yang saya ketahui tentang teknikal, prediksi-prediksi atau perhitungan yang mungkin akan saya share tentang analisa dan sebagainya. Karena ini menjadi poin paling utama tentang pemahaman terlebih dahulu. Yang pertama, kita trading di aset sekuritas manapun, baik itu pasar modal ataupun pasar uang atau pasar komoditas, itu selalu sifat investasi dan selalu bernilai bisnis. Harus diulangi, selalu bersifat investasi. Yang pertama, yang kedua selalu bersifat bernilai bisnis. Karena nggak ada yang namanya trading, bahkan trading sekalipun itu pasti untung, itu nggak ada. Bahkan di dunia trading ataupun investasi sekalipun tidak ada yang namanya pasti kaya dan cepat kaya. Itu harus digarisbawahi terlebih dahulu, sama seperti kayaknya di dunia bisnis. Bisnis pasti ada untung, pasti pernah untung, dan kebanyakan mayoritas gagal atau ya bangkrut, rugi dan sebagainya. Oh, itu tergantung konsistensi, oke. Tergantung disiplin, oke, dan sebagainya. Itu adalah teori-teori yang meminimalisir resiko, bukan menghilangkan resiko. Karena tidak ada satu alat pun yang membuat kita menghilangkan resiko. Bahkan termasuk asuransi sekalipun untuk memperkecil resiko, itu tetap berisiko, begitu ya. Oke, terkait pemahaman tentang investasi terlebih dahulu. Investasi adalah, menurut saya pribadi, kita mengalokasikan suatu aset, suatu sumber daya kita, baik itu tenaga, pikiran, bahkan uang sekalipun, dengan harapan akan memberikan dampak yang positif berupa pertumbuhan, perkembangan sumber daya tersebut di masa yang akan datang. Sedangkan yang melekat dari harapan pertumbuhan perkembangan di masa yang akan datang adalah risiko-risikonya. Jadi tidak ada satu aset investasi apapun yang katanya nol risiko, itu nggak ada. Even deposito sekalipun, meskipun mendekati nol risikonya, tetapi tetap ada. Karena contoh seperti kayak kalau kita meletakkan deposito di perbankan yang sifatnya tidak lagi konvensional, yang tidak konservatif, tapi lebih banyak ide-ide baru dengan menawarkan bunga-bunga yang cukup menggiurkan, maka risiko yang melekat di deposito tersebut pasti lebih tinggi. Apa saja risiko deposito? Ya banyak hal. Yang paling utama adalah ketika banknya itu kolaps, bangkrut dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak bisa mengontrol, memanage risiko-risiko yang diambil untuk melending uang-uang hasil investasi para nasabahnya yang masuk ke dalam deposito. Jadi, even deposito sekalipun itu pasti punya risiko. Lalu, kenapa kita harus, atau mungkin kenapa kita menganggap bahwasannya tidak ada suatu investasi, suatu usaha yang tidak punya risiko. Jadi itu nihil ya di dunia kita. Sorry, ini mungkin agak membosankan, tapi ini hanya saya pengen sharing aja. Jadi investasi itu layaknya seperti menanam pohon. Kita bisa menanam 1000 pohon, namun kalau seorang pemula menanam 1000 pohon, apa ya istilahnya ya, rasio keberhasilan menentukan terus hidup dan berbuah dan bisa panen itu kecil. Tapi semakin banyak pengalaman, semakin didalami, maka akan semakin besar rasio keberhasilannya. Tapi apakah bisa berhasil semua? Ya enggak. Kita bisa tanya ke petani manapun,
pasti ada saja rasio kegagalan atau rasio tidak tumbuh atau tidak panen bahkan mati, baik itu dengan risiko-risiko yang dikontrol, contohnya seperti kayak mereka sudah menjaga kualitas tanah, lalu menjaga kualitas pupuk dan sebagainya, kena badai besar yang tidak bisa dikontrol. Jadi faktor eksternal yang di luar kekuasaan kita untuk di manage, untuk dikendalikan, ya udah gagal. Atau misalkan begini, risiko dia berhasil panen namun tidak menguntungkan. Kenapa? Karena antara modal yang dikeluarkan untuk menanam pohon atau tumbuhan tersebut, hasil panennya, harga buah hasil panen itu tidak sesuai dengan modal di awal. Ya udah, itu risiko. Antara mau ya udah ikhlas kita jual, yang penting ada modal baru lagi untuk ditanam kembali, atau enggak. Lalu bagaimana ketika itu terjadi? Jadi investasi itu nggak bisa ya melulu investasi itu jangka panjang, kelihatannya 20 tahun kemudian, belum tentu. Karena nggak ada yang bisa memprediksi sejauh itu. Even jangankan sejauh itu, memprediksi secara akurat dalam jangka waktu pendek saja nggak ada. Pasti ada saja, makanya kalau dalam plan ya, pasti ada saja ditampilkan kemungkinan terburuk, kondisi terburuk, dan bagaimana cara untuk mengantisipasinya. Jadi kalau menjadi seorang investor pasti ya dia sudah ada plan-plan terburuk, kondisi terburuk, dan plan bagaimana dia menyelesaikannya. Even apakah itu dia harus cut off semuanya, hilang, habis. Ya, itu adalah risiko dari investasi, begitu ya. Jadi baik itu aset keuangan seperti deposito, obligasi, reksadana, bahkan sampai yang paling berisiko tinggi seperti saham. Ya, kita tidak bisa berharap bahwasanya saham ini pasti saham paling aman. Tidak akan ini, ya. Hanya saja mungkin ada beberapa aset investasi dengan umur yang panjang dan bertahan, dan menjadi salah satu indikator kebangkrutan suatu negara, itu berdasarkan aset tersebut. Contoh misalkan saham Bank BCA atau deposito di Bank BCA. Artinya hampir setengah dari penduduk Indonesia itu memiliki akun atau rekening di Bank BCA. Ketika Bank BCA kolaps, ya bayangkan setengah dari rakyat Indonesia kolaps, dan bayangkan bagaimana setengah rakyat Indonesia kolaps, ya negara kita gonjang-ganjing, atau negara gonjang-ganjing, akhirnya Bank BCA-nya kolaps, dan setengah masyarakat Indonesia kolaps. Jadi antara dua itu. Pernah nggak Bank BCA gonjang-ganjing? Pernah. Bank BCA itu secara historis, sejarah, itu dimiliki grup Salim awalnya. Lalu di kondisi ekonomi yang kurang stabil, kalau saya tidak salah itu di 98, grup Salim terpaksa harus menjual kepemilikan saham mayoritasnya di Bank BCA, lalu dibelilah sama Hartono Bersaudara, grupnya Jarum. Yang sekarang akhirnya mayoritas Bank BCA itu dimiliki grup Jarum. Kuat nggak grup Jarum? Termasuk yang salah satu yang paling kuat. Namun bukan berarti grup Salim tidak kuat. Grup Salim juga salah satu grup perusahaan keluarga yang kuat, bahkan dari dulu hingga sekarang. Namun ketika kondisi ekonomi dunia, bukan hanya nasional, dunia gonjang-ganjing, ya bisa saja mereka ya goyang. Hanya kan kelas investor seperti mereka, investor kelas kakap, pasti belajar dengan kondisi-kondisi yang ada dan sudah mempersiapkan itu semua. Buktinya ketika COVID mereka masih, meskipun sempat slow down, tapi masih bisa bertahan dan cukup stabil. Jadi kira-kira begitu, bahwasanya investasi tidak pasti untung. Pasti adalah adanya risiko-risiko yang mengikuti dari investasi tersebut. Jangan menolak
bahwasanya ada risiko, pasti ada, even di aset paling aman sekalipun, dan selalu punya rencana ketika risiko itu menghampiri kita. Jadi mungkin itu investasi. Jangan pernah percaya omongan orang yang bahasanya investasi ini pasti untung. Itu karena investasi itu bisa jadi penipuan. Saya rasa cukup untuk pendapat saya tentang pembahasan investasi ini. Kalau ada koreksi ya boleh disilakan dikoreksi di kolom komentar. Thank you.